Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur, segala puji tentunya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya terhadap kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat YT Harum yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, atas izin Allah dan ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga pertemuan ini menjadi ladang amal dan menjadikan catatan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Saya berdoa semoga Allah melimpahkan kesehatan, memudahkan segala urusan kita, melapangkan dan membuka pintu rezeki kita selebar-lebarnya, serta memberikan atau memperpanjang usia kita, yaitu dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YT Harum dimanapun Anda berada, tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa yaitu keutamaan dalam kita membacakan surah Al-Fatihah dan menghadiahkannya untuk diri sendiri. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak Anda sekalian semua untuk merenungi salah satu surah yang sangat agung dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Sebagai surah pertama dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Kitab atau induk dari kitab suci ini. Surah ini terdiri dari 7 ayat pendek, namun penuh makna yang mengandung keesaan Allah, pengakuan atas nikmatnya, serta doa dan petunjuk bagi kehidupan kita. Dalam surah Al-Fatihah, Allah mengajarkan kita untuk menegaskannya sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Surah ini juga menjadi pembuka bagi pesan-pesan ilahi yang disampaikan dalam Al-Quran, menuntun kita untuk berbuat baik dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, kita sering membaca surah Al-Fatihah dalam sholat sebagai doa harian. Bahkan kita menghadiahkan surah ini untuk orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Namun, pernahkah kita berpikir untuk menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah
yaitu untuk diri kita sendiri. Masya Allah, na'udzubillah. Selanjutnya yaitu manfaat menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sahabat YT Harum, dimanapun Anda berada, menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada diri sendiri merupakan amalan yang tidak hanya bermanfaat bagi jasmani, tetapi juga untuk ketenangan jiwa. Jika selama ini kita belum pernah melakukannya, mulai sekarang marilah kita biasakan membaca surah Al-Fatihah dengan niat khusyuk dan diri sendiri. Tata cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu waktu pelaksanaannya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya juga diperhatikan, jangan sembarang atau melaksanakan ibadah tersebut. Setiap pagi setelah bangun tidur, duduklah sejenak di tempat yang nyaman. Kemudian posisi tangan, letakkan tangan kanan di atas dada, sebelah kiri tepat di area jantung kita. Kemudian yang ketiga, memberi salam terhadap jiwa kita. Berikanlah salam kepada diri sendiri dengan penuh kasih, misalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum wahai jiwa yang ada di dalam tubuhku. Lalu yang keempat yaitu niatan dan doa. Kemudian kita ucapkan, ya Allah, aku hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ini untuk kedua orang tuaku, teman, kiai, dan tetangga, serta lain-lainnya. Bacaan surah Al-Fatihah untuk yang keempat yaitu bacalah surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan serta khusyuk. Lalu yang keenam, penutup dengan syukur. Setelah Anda selesai, ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, lalu lanjutkan aktivitas harian seperti biasa. Ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, yaitu yang pertama sebagai penyembuh, dengan artian asy-syifa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Fatihah dalam menjadi obat, dapat menjadikan obat untuk kita semua, baik untuk penyakit fisik maupun penyakit hati. Ketika itu menghadiahkan bacaan ini kepada diri sendiri, kita memohon kepada Allah agar tubuh dan jiwa kita dijaga dan disembuhkan dari segala macam penyakit. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sebagai perlindungan diri. Menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada diri sendiri itu merupakan atau juga dapat menjadi pelindung diri dari gangguan makhluk halus dan godaan syaitan. Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa Al-Fatihah dapat menjadi sarana ruqyah yang efektif untuk menjaga diri dari bahaya. Lalu yang ketiga, membuka pintu rahmat. Membaca surah Al-Fatihah dengan niat yang tulus dapat membuka pintu rahmat Allah. Ketika roh kita mendapatkan asupan dari bacaan Al-Quran, kita menjadi tenang, aktivitas harian
terasa lebih ringan dan kita akan lebih mudah merasakan nikmat Allah. Aghithna. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan segala hajat. Setiap manusia tentu memiliki berbagai hajat dan harapan dalam kehidupan. Dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, amin, dan mencapai cita-cita serta menyelesaikan segala urusan. Demikianlah kajian atau pembahasan kita tentang keutamaan serta manfaat menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan atau mengamalkan amal-amal ini. Akhiran dari saya Al-Fakir, jika ada salah kata menyinggung para sahabat semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi